Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Bupati Luwu Timur Irwan Bahrisyam selesai dilantik langsung menjalin kerjasama pertama bersama Universitas Hasanuddin Makassar. Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk rencana pendirian sekolah vokasi pertambangan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kerjasama antara Universitas Hasanuddin dan pemerintah Kabupaten Luwu Timur ditekan melalui pendandatangan Memorandum of Agreement (MOA) di lantai 8 Rektorat Unhas, Selasa 11 Maret 2025. Kerjasama ini terkait pengembangan sumber daya manusia di Luwu Timur, terutama dalam mendukung sektor kesehatan dan industri pertambangan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, menegaskan jika kerjasama ini tidak hanya sebatas MOA, tetapi langsung ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Pendidikan Unhas dan Rumah Sakit di Luwu Timur. Tak hanya itu, Unhas juga siap membangun sekolah vokasi pertambangan di daerah tersebut. Bukan hanya tanda tangan MOU, tapi sudah ada PKS langsung dari rumah sakit ke rumah sakit untuk penguatan kapasitas rumah sakit yang ada di sana dan juga menggunakan apa yang ada di Unhas termasuk pengembangan SDM. Dan jauh lebih penting justru adalah bagaimana membawa masyarakat Luwu Timur menjadi masyarakat yang bahagia untuk butuh kesehatan, butuh kesejahteraan, butuh pendidikan. Dan banyak sekali yang akan kita kerjasamakan dengan pemerintah Luwu Timur dan melalui Bapak WR4 nanti ini dikoordinasikan seluruh aktivitas yang terkait dengan penguatan-penguatan yang kami miliki. Tentu tidak sempurna, tapi insya Allah dengan kapasitas Unhas yang semakin kuat kita juga akan mengoptimalkan bagaimana kebermanfaatan berbagai peluang yang bisa kita optimalkan yang ada di Unhas, termasuk membangun sekolah vokasi ya. Di sana akan hadir kampus Unhas yang ke berapa ya, ke-7 atau ke-8 saat ini. Tapi yang jauh lebih penting adalah komitmen Pak Bupati untuk membesarkan kampus Unhas yang ada di sana. Untuk menyiapkan tenaga kerja lokal menghadapi masuknya investasi besar dari PT Indonesia Huali Industry Park atau IHIP, pemerintah Kabupaten Luwu Timur berencana membuka sekolah vokasi pertambangan di bawah naungan Unhas. Investasi dari PT IHIP yang senilai 221 triliun diproyeksikan akan menyerap hingga 45.000 tenaga kerja. Bupati Luwu Timur menyebut, jika pemerintah daerah berupaya dan memastikan agar masyarakat setempat dapat menjadi bagian dari peluang besar ini. Di mana harapan terbesar kami setelah kami MOU ini, Unhas mendampingi kami dalam semua kegiatan kami di semua sektor. Kenapa? Karena biar bagaimanapun juga Unhas ini merupakan lembaga akademik, ya, mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga dengan hadirnya Unhas ini, dengan sumber daya ini, insya Allah ini bisa mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, khususnya program-program kami ini. Program kami di sektor kesehatan, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa program saya ini memberikan bantuan gratis kepada pasien rujukan Luwu Timur. Alhamdulillah kita kerjasama dengan Unhas, Rumah Sakit Unhas ini, jadi semua nanti pasien Luwu Timur yang ke Makassar yang dirujuk itu saat ini langsung diterima di Rumah Sakit Unhas. Sembuh sampai mereka di Rumah Sakit Unhas ini tidak dibebankan biaya sepersen pun kepada pasien kami atau masyarakat kami. Nah, untuk menghadapi investasi ini kami harus mempersiapkan diri juga, mempersiapkan potensi yang lain ini. Contoh kebutuhan industri nanti mengenai kebutuhan beras, kebutuhan bahan pangan dan sebagainya itu, oleh kami di Luwu Timur kita sudah harus menyiapkan itu. Nah, mulai saat ini ya kami akan melakukan sistem zonasi, di mana daerah kami, di mana desa kami yang khusus menyiapkan yang namanya beras, di mana daerah kami, desa kami yang akan menyiapkan yang namanya ayam kebutuhan untuk industri dan sebagainya. Nah, itu yang kami nanti minta pihak Unhas untuk mendampingi kepala desa kami, mendampingi masyarakat kami untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Bupati Luhut Timur yang akrab disapa Ibes ini berharap kerjasama yang menjadi tonggak awal kolaborasi antara Unhas dan Pemkab Luhut Timur dapat menjadi awal yang baik untuk membangun sumber daya manusia di Luhut Timur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sekaligus menjadikan daerah ini siap berkompetisi di sektor industri dan pertambangan ke depannya. Penandatangan MOU ini dihadiri pula oleh Wakil Rektor 4 Bidang Kemitraan, Inovasi Bisnis dan Kewirausahaan Unhas, serta Direktur Rumah Sakit Pendidikan Unhas. Andi Putri Najwa, Andirin Karina, Unhas TV. Departemen Sastra Jepang Universitas Hasanuddin menggelar kuliah umum dengan menghadirkan Profesor Hiraishi Noriko dari University of Tsukuba, Jepang. Kuliah umum itu mengungkap tantangan menerjemahkan onomatopoeia Jepang ke dalam bahasa asing, lantaran merupakan unsur kultural yang unik dalam manga. Berikut liputannya. Kuliah Umum Departemen Sastra Jepang Universitas Hasanuddin Makassar yang bertajuk Japanese Onomatopoeia and Global Manga digelar di Aula Profesor Matulada, Selasa 11 Maret 2025. Kegiatan ini menghadirkan Profesor Hiraishi Noriko dari University of Tsukuba sebagai pembicara utama. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Dr. Kaharudin SSM Hum, menyebut kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan pemahaman manusia terhadap keberagaman bahasa dan budaya. Selain itu, kuliah umum merupakan salah satu program yang sudah diagendakan oleh Departemen Sastra Jepang sebagai upaya meningkatkan wawasan akademik dan kolaborasi internasional. Profesor Hiraishi Noriko menjelaskan jika onomatopeia tidak hanya membantu memperkuat ekspresi visual dalam manga, tetapi juga menjadi unsur kultural yang unik dan sulit diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Onomatopeia merupakan kata-kata yang meniru suara atau menggambarkan kondisi dan gerakan yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, manga, dan anime. Biasanya digunakan untuk mengekspresikan suara alami, tindakan, atau kondisi tertentu. Dalam sesi diskusi, Profesor Hiraishi mengungkap jika penerjemahan onomatopeia Jepang ke dalam bahasa asing merupakan tantangan tersendiri, terutama dalam mempertahankan makna dan nuansa aslinya. Karena onomatopeia merupakan elemen penting dalam pembuatan manga dan anime, karena mampu memperkuat karakter dan membuat cerita lebih hidup. Let me know your full name and your affiliation here. My name is Noriko Hiraishi from Japan, and I'm working at the University of Tsukuba in Japan and in Malaysia. We have now a branch campus in Kuala Lumpur. The second question is, what is the main focus of your lecture today? Today, I'm majoring in comparative literature, and today's lecture's main focus is the Japanese onomatopoeia and the global manga. And the last question is, what message do you hope the students take from this lecture? I'm very grateful to all the students presented today, and all the questions. I found the students are very energetic, and they posed many questions to me, and it was very, I'm grateful to all of these things, and I hope that, actually I'm doing Japanese studies in the global context, so I would be very happy that many students would be interested in Japanese literature or culture or Japanese language through this lecture. Profesor Hiraishi berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan baru bagi mahasiswa tentang pentingnya onomatopeia dalam manga dan kesusastraan Jepang. Rahma Humaira, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, Masjid Haji Siti Mang di Makassar menghadirkan terobosan baru dalam dunia dakwah dengan meluncurkan studio podcast modern di dalam masjid. Dibangun oleh Ustadz Dasat Latif, masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat dakwah digital dengan peralatan profesional. Masjid Haji Siti Mang yang terletak di Jalan Jalur Lingkaran Barat, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, dibangun oleh seorang dai kondang asal Sulawesi Selatan, Ustadz Dasat Latif.
Masjid yang diresmikan pada 28 Desember 2023 lalu ini, selain sebagai tempat beribadah, juga sebagai wadah bagi umat untuk berpartisipasi dalam dunia dakwah digital dengan dihadirkannya studio podcast. Studio podcast ini dilengkapi dengan peralatan yang sudah sesuai dengan standar untuk produksi konten podcast. Di antaranya ada 3 kamera, lighting, teleprompter, dan perlengkapan master control. Podcast yang digagas oleh Ustaz Dasat Latif ini diberi title Podcast Dunia Akhirat. Nah, jadi pemirsa, saat ini kita sudah berada di Masjid Haji Sitimang. Nah, siapa sangka bahwa di dalam masjid ada studio podcast. Nah, langsung aja yuk kita masuk dan lihat bagaimana sih studio podcast yang ada di Masjid Haji Sitimang milik Ustaz Dasat ini. Yuk. Assalamualaikum. Baik, nah pemirsa, jadi saat ini kita sudah berada dalam studio podcast. Nah, kita sudah bersama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Oke, nah pemirsa, sekarang kita sudah berada bersama Ustaz Dasat. Nah, Ustadz boleh dijelaskan nih, ini terkait dengan studio podcast ini sudah berapa lama dan bagaimana, Ustaz? Alhamdulillah sudah 6 bulan, cuma pemanfaatannya belum. Sebab kesibukan saya, sehingga tidak ada waktu untuk mengisi acara. Podcast ini saya kasih judulnya Dunia Akhirat. Saya mencari orang yang sukses di dunia tapi tidak melupakan akhiratnya. Dan cara awalnya saya bikin untuk menjadi sarana calon kepala daerah yang mau sosialisasi program kerjanya, sehingga tidak mengotori jalan dengan baliho. Saya bikin ini, cuma waktu selesai jadi tidak ada waktu untuk rekaman. Nah, susah sebab saya menjadi pemeran utama dan tidak ada waktu. Seandainya saya hanya menjadi chief editor, tidak ada masalah. Saya bisa edit pada saat saya di luar, tapi ini saya menjadi bintang utama, tapi saya tidak ada waktu, jadi tidak cocok. Jadi nama podcastnya Podcast Dunia Akhirat nih. Ini yang sudah pernah datang dan podcast di sini ada siapa? Pernah, cuma tidak tayang di YouTube. Nah, Imam Samsi Ali dengan Ustaz Tamsilindro sudah jadi editannya cuma saya tidak share sebab saya takutnya share pertama 6 bulan baru muncul lagi berikutnya, kan tidak bagus. Nanti setelah semuanya ready. Padahal fasilitas saya kira kalau ruang podcast di standar ya, kalau di Sulawesi Selatan susah terus cari seperti ini. Sudah bagus ya, cuma belum ada waktu. Kalau rencana kedepannya Ustadz bagaimana? Ya saya masih mau pakai untuk seperti tadi, setelah terpilih kepala daerah, kan baru-baru pemilihan ini sudah dilantik. Saya mau mengundang mereka apa yang dia mau kerjakan, apa yang dia mau realisasikan. Lumayan kalau sosialisasi di media ini, kan penonton saya itu sudah hampir 700 juta. Nah, cuma ya kendalanya tidak ada waktu. Jadi kedepannya tetap akan mengundang. Saya tetap akan menggunakan karena sudah berinvestasi, SDM sudah siap, pasti saya akan gunakan. Untuk sementara seperti hari ini saya hanya membuat rekaman dan anak saya rekaman misalnya setoran hadis-hadisnya, ya, dia hafal di sini, saya share di akun saya, atau doa-doa yang saya bikin. Saya share, tapi dia baru sebatas audio, belum visualnya. Tapi nama podcastnya sudah fix Dunia Akhirat. Walaupun kepala daerah yang diundang akan tetap. Ya kan, tidak mungkin dapat akhirat kalau tidak di dunia dulu. Iya betul. Ya, dan tidak mungkin sukses akhirat kalau dunianya gagal. Jadi makanya sebut dunia akhirat. Kejar duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah kau mati besok. Itulah asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini jangan sampai orang Islam selalu mengabaikan dunia, tidak mengurus dunia. Padahal tidak mungkin bisa sukses akhirat kalau dunia kita abaikan. Jadi Nabi itu dagang, Nabi itu kepala rumah tangga. Cuma orientasi utamanya adalah memperbaiki dunia untuk kemaslahatan akhiratnya. Oke, cukup. Baik, terima kasih Ustaz. Ini boleh nggak kami keliling-keliling lihat? Oke, terima kasih.
Oke. Tadinya di luar. Supaya kalau ada orang datang nggak ketemu saya, dia bisa foto sama kalau buahnya. Siap. Ya, sebenarnya untuk interiornya belum tuntas, banyak saya akan simpan di sini untuk penghargaan dari Kementerian Agama sebagai tokoh moderasi beragama. Itu ada apa namanya plakat dari itu. Ya. Kemudian ada kalau membaca tidak lagi melihat buku tapi bisa lihat di sini. Mudah ngosnya ya Ustaz. Memang podcast ya sekecil seperti ini. Saya sengaja dipilih memang rapi supaya nyaman di dalam. Nyaman. Karpetnya saya khusus pesan supaya anak-anak tidak kotor dan kotor. Cuma kadang-kadang kalau saya tidak ada dipakai tidur. Oke. Ada apa lagi Ustaz? Sini untuk kontrolnya ya Ustaz. Sudah lengkap. Sudah lengkap semua. Jadi memang sisa nunggu podcastnya, nunggu narsumnya lagi. Ini apa namanya untuk elektriknya. Sini ada di sini. Cuma tinggal operasi. Tenaganya sudah siap. Bahkan ada yang dari Jakarta mau gabung. Tapi memang jadwalnya Ustaz masih jadwal padat ya. Ramadan ini seperti ini kan nggak pernah saya hanya awal Ramadan 3 hari, kemudian baru lagi tengah Ramadan 3 hari, akhir Ramadan 5 hari. 10 hari semua saya 20 hari juga. Kalaupun saya ada di sini, pasti ngurus masjid. Ustadz Dasat Latif yang juga merupakan dosen Universitas Hasanuddin ini menambahkan, untuk podcast Dunia Akhirat sudah memproduksi 2 konten, namun dirinya belum mempublishnya secara luas lantaran masih terkendala kesibukan dakwah. Masjid Haji Siti Mang sendiri sejak awal dibangun memiliki konsep sebagai pusat dakwah. Nama Haji Siti Mang dalam masjid ini diambil dari nama ibunda Ustaz Dasat Latif yang merupakan perwujudan rasa cinta untuk sang ibunda. Zara Sawita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, setiap tahun relawan Masjid Komunitas Indonesia di Los Angeles, At-Thohir, mengirimkan paket berisi produk Indonesia ke para tetangga sekitarnya. Selain bertujuan untuk menjaga kerukunan warga, saling kirim bingkisan dan dukungan terutama selama Ramadan sudah menjadi tradisi di antara masjid-masjid dan komunitas muslim antar bangsa di Los Angeles. Siang ini relawan yang kebanyakan adalah anak dan remaja diaspora Indonesia menyiapkan kantong-kantong berisi produk Indonesia untuk dibagikan ke warga di sekitar Masjid At-Thohir. And pinto beans, so each household gets a bag, and some chocolate biscuits. Isi bingkisan merupakan sumbangan dari para jemaah Masjid Komunitas Indonesia yang terletak di kawasan K-Town atau Koreatown, konsentrasi bisnis warga keturunan Korea di Los Angeles. Sejak diresmikan tahun 2022, Masjid At-Thohir aktif melakukan kegiatan jangkauan komunitas, termasuk acara tahunan pembagian bingkisan untuk tetangga ini. Tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi dengan tetangga-tetangga masjid kita, karena bagaimana kehadiran masjid kita ini kan mengganggu mereka lah ya, parkirnya jadi lebih sulit dan seterusnya. Jadi kita tidak ingin ada hal-hal yang membuat mereka tidak menyukai kita gitu, karena memang ada kejadian ya di masjid yang tidak jauh dari tempat kita ini, tetangga-tetangganya merasa terganggu karena parkirannya penuh terus ya. Mereka mengajukan petisi kepada City kalau parkir di sini harus pakai permit. Nah, kalau itu terjadi dengan masjid kita yang nggak punya parkiran, itu kan menjadi sangat fatal untuk kegiatan-kegiatan masjid kita. Relawan dibagi ke beberapa kelompok agar pembagian lebih efektif. Para remaja ini ditemani beberapa relawan dewasa dan guru kelas pengajian mingguan untuk anak dan remaja
yang berlangsung setiap Sabtu di At-Thohir. Alhamdulillah remaja-remaja muslim di sini karena mereka sering dibawa oleh orang tuanya untuk berkegiatan di sini. Mereka aktif sekali. Mereka sudah berkegiatan sejak dari SD. Jadi ketika mereka sekarang sudah di high school, di SMA, mereka tetap datang ke sini dan berkontribusi. Kita bilang kepada anak-anak bahwa mereka sebenarnya adalah ambasador. Mereka adalah muslim-muslim yang tampil untuk komunitas terutama di Los Angeles. You're welcome. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Dan juga supaya anak-anak ini tetap bangga sebagai menjadi orang muslim. I think it's great that they're helping out the community, even though it's, we're all kind of in our own culture and religion. I'm glad that they're helping us out as much. Cuma juga ada yang, saya udah happy dengan agama saya nggak menjadi muslim gitu. Makanya ditaruh di bag itu ada surat dalam bahasa Inggris dan bahasa Spanyol itu, kita tidak mengajak apapun mereka untuk, bukan dakwah lah pada prinsipnya. Jadi hanya kita memperkenalkan siapa kita dan terima kasih kepada mereka supaya maklum kalau kita nanti Ramadan lebih sibuk. Selama bulan Ramadan memang banyak sekali kegiatan yang biasa dilakukan. Misalnya seperti buka puasa bersama tentunya atau juga sholat tarawih dan pengajian. Tapi ada satu hal lagi yang cukup unik. Ini adalah kurma pemberian dari Masjid Reseda Islamic Center yang tidak jauh dari sini. Ini merupakan bukti ukhuwah Islamiyah atau ikatan antar komunitas muslim di Los Angeles. Jadi kalau masjid-masjid di sini nih saling kirim-kirim. Terlebih karena tidak sedikit komunitas muslim di Los Angeles terdampak kebakaran hebat Januari lalu. Meski begitu, kegiatan Ramadan di At-Thohir tetap berjalan. Selain dibawakan dalam bahasa Indonesia, berbagai kegiatan Ramadan di Masjid At-Thohir juga berlangsung dalam bahasa Inggris untuk mengakomodasi jemaah yang terdiri dari berbagai bangsa di salah satu kota paling majemuk di Amerika Serikat ini. Dari Los Angeles, California, Ariadne Budianto, Dania Iman, dan Irfan Ihsan, VOA. Taruh 2 bang. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Monas Daily hanya di Monas TV. Saya Andra Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.